Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-241. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, terasa desir yang tajam tergores di jantung Argojoyo. Jawaban Kitambak Wedi tepat mengenai sasarannya, sehingga sejenak ia terbungkam. Betapa dahsyatnya gejolak di dalam dadanya, tetapi ia tidak dapat menemukan jawaban yang tepat atas kata-kata Kitambak Wedi itu. Sekilas dipandanginya Sidanti, ia sadar bahwa Kitambak Wedi tidak akan dapat mengemukakan persoalan serupa itu kepada Sidanti karena Argopati bukanlah ayahnya. Suasana yang hening sejenak mencekam setiap hati laki-laki yang ada di tempat itu. Hanya mata-mata mereka sajalah yang bergerak-gerak hinggap dari satu orang ke orang yang lain. Dalam keheningan itulah kemudian mereka mendengar suara Kitambak Wedi. Nah, seharusnya kita pun saling memelihara setiap hubungan baik yang telah ada. Orang-orang itu kini sudah tahu bahwa Pandanwangi adalah adik Sidanti, sehingga mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu atasnya di hadapan Sidanti dan Argojoyo. Urat-urat darah Sidanti dan Argojoyo serasa akan pecah, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Mereka tahu tujuan kata-kata gurunya, dan mereka pun sadar bahwa Kitambak Wedi hendak mengorbankan apa saja untuk kepentingan rencananya. Apalagi perempuan yang sama sekali tidak mendapat tempat yang baik di hatinya sejak ia terlibat dalam persoalan yang rumit sampai di hari tuanya. Roro Wulan dan Kitambak Wedi itu berkata seterusnya, "Nah, aku tetap pada pendirianku. Kalian harus melupakan apa yang telah terjadi, supaya tidak ada retak. Betapapun kecilnya yang akan dapat mengganggu kekuatan kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita masing-masing boleh berbuat sekehendak diri kita. Kita harus tetap dalam satu ikatan. Yang satu berusaha untuk tidak menyinggung perasaan yang lain. Kita harus dapat saling membatasi diri masing-masing." Ketika Sidanti akan berbicara, Kitambak Wedi mendahului. "Sidanti, kalau masih ada persoalan di dalam dirimu atau di dalam diri pamanmu, marilah kita bicarakan di rumah. Tetapi bagaimanakah tanggapan kita bersama atas peristiwa ini seperti yang aku maksudkan?" Lalu kepada setiap laki-laki yang masih berdiri mematung di sekitarnya, Kitambak Wedi berkata, "Apakah kalian dapat mengerti? Tetapi ingat, tanah ini bukan padang rumput yang hijau bagi kawanan kambing yang bodoh. Tetapi tanah ini harus bersama-sama kita perjuangkan, kita semai, dan kita pelihara bersama-sama, supaya kita kelak dapat memetik hasilnya, bukan sebaliknya, menjadi arena persengketaan tanpa ujung dan pangkal." Sejenak mereka saling berpandangan.
Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang segera menjawab. Sekali lagi mereka terdampar ke dalam suatu suasana yang hening. Namun terasa bahwa sorot-sorot mata mereka memancarkan pergolakan di dalam dada masing-masing. Ki Tambak Wedi yang masih duduk di atas punggung kudanya memandang wajah-wajah yang tegang itu satu demi satu, seakan-akan ingin melihat perasaan apakah yang tersembunyi di dalam hati mereka. Pengamatannya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa dentang jantung orang-orang yang telah berkelahi bersama Pandanwangi itu agak mereda, sehingga tanpa sesadar mereka, senjata-senjata mereka pun telah terkulai menunduk dalam-dalam. Maka ketika mereka mendengar Ki Tambak Wedi berkata kepada mereka, seakan-akan mereka telah digerakkan oleh tenaga yang tidak mereka mengerti untuk memenuhinya. Sarungkanlah senjata-senjata kalian. Orang-orang liar itu pun segera menyarungkan senjata-senjata mereka. Si Danti, betapapun kebimbangan masih melanda dadanya, namun senjatanya pun telah disarungkannya pula. Marilah kita kembali, Si Danti, berkata Ki Tambak Wedi kemudian. Kita akan berbicara terlampau panjang di sini. Marilah Ngger Argojoyo. Sejenak Si Danti dan Argojoyo saling berpandangan, meskipun mereka mempunyai persamaan sikap tentang Pandanwangi, namun ternyata bahwa di dalam hati mereka tumbuh pertentangan yang tidak mereka sadari. Betapapun juga, Argojoyo tidak dapat melepaskan kesadaran tentang dirinya bahwa ia paman Pandanwangi, adik ayah gadis itu, dan sama sekali tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan Si Danti, kakak Pandanwangi. Sedang Si Danti pun menyadari hal itu pula. Kesadaran itu merupakan bibit yang tertanam di dalam hati masing-masing yang mungkin dapat tumbuh, mungkin pula dapat menjadi subur dan berbuah. Tetapi Ki Tambak Wedi yang mempunyai pengamatan yang tajam itu pun menyadari keadaan itu pula. Ia menyadari bahwa benih itu dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang lebat tetapi beracun. Karena itu maka ia harus menjaga agar benih itu menjadi kering dan mati sebelum sempat tumbuh ngeremboko. Dan agaknya Ki Tambak Wedi mempunyai keahlian di dalam hal itu pula. Sejenak kemudian Si Danti dan Argojoyo yang masih tegak berdiri di tempatnya mendengar Ki Tambak Wedi itu berkata pula kepada mereka, marilah kita pulang. Dapatkah kuda itu kalian pakai berdua? Kalau tidak, pakailah kudaku. Aku akan berjalan kaki saja. Si Danti dan Argojoyo sekilas saling berpandangan. Namun kemudian Si Danti berkata, kudaku cukup kuat, Paman. Marilah, silahkan. Argojoyo tidak menjawab, tetapi ia melangkah mendekati kuda Si Danti. Maka kemudian mereka mempergunakan kuda itu berdua bersama Ki Tambak Wedi kembali ke rumah Argojoyo. Tetapi keduanya masih sekali lagi berpaling memandang wajah-wajah yang liar yang masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Namun Si Danti segera mengekang kendali kudanya ketika ia mendengar salah seorang dari orang-orang liar itu berkata, persoalan kami dengan Pandanwangi bukanlah persoalan kalian. Hampir saja Si Danti meloncat dari kudanya apabila gurunya tidak berkata, jangan bodoh Si Danti, aku perlu memberi penjelasan kepadamu di rumah. Kau harus sadar sejak semula bahwa korban yang harus diberikan
kadang-kadang terlampau memberati perasaan. Tetapi dalam perjuangan ini, kalian jangan terlampau dikuasai oleh perasaan. Tetapi kalian harus mempergunakan pikiran, supaya perhitungan kalian tidak terombang-ambing. Maksud guru, sudah aku katakan, jangan mengurusi soal-soal yang tidak bersangkut paut dengan perjuanganmu. Salahnya sendiri apabila Pandanwangi bertemu dengan orang-orang liar itu. Biarlah ia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Bukankah Argopati lebih banyak mempunyai tanggung jawab atasnya daripada kau? Terasa dada Sidanti dan Argojoyo bergetar, tetapi mereka masih mendengar Ki Tambakudi berkata, "Betapa aku akan hancur didera oleh perasaanku apabila aku membiarkan perasaan itu berbicara. Aku sama sekali tidak dapat melepaskan ingatanku apabila aku melihat wajah Pandanwangi. Wajah itu adalah bayangan wajah Roro Wulan. Aku berkata berterus terang kepadamu, Sidanti, karena Roro Wulan adalah ibumu. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, aku paksa diriku sendiri untuk melepaskan angan-angan dan bayangan itu, supaya orang-orang liar itu tidak menusuk kita dari belakang." Sidanti dan Argojoyo tidak menyahut. Mereka kini mengerti sepenuhnya maksud dari Ki Tambakudi. Namun demikian terasa dada mereka masih bertentangan. Kita bukan manusia-manusia cengeng yang hanya dikuasai oleh perasaan. Kita harus mempunyai perhitungan yang pasti. Kita harus mampu membuat perimbangan. Apakah yang kita korbankan dan apakah yang dihasilkan karenanya. Sidanti dan Argojoyo masih tetap berdiam diri, tetapi kini terjadi percikan-percikan persoalan di dalam dada mereka. Kata-kata Ki Tambakudi itu ternyata seperti ujung jarum yang menusuk jantung mereka dan meninggalkan bintik-bintik luka beracun. Sementara itu, Pandanwangi dan Samekto sedang mengendarai kuda mereka meninggalkan tempat terkutuk itu. Tetapi karena tubuh Pandanwangi yang lelah itu, maka ia tidak berpacu terlampau cepat. Kuda pamannya itu pun masih belum begitu dikenalnya, sehingga kadang-kadang ia masih harus berusaha menyesuaikan diri. Tiba-tiba mereka terpaksa mengekang kuda-kuda mereka ketika serombongan kambing berlari-larian memotong jalan itu. Agak jauh di belakang mereka, seorang gembala berlari-lari pula, mengejarnya dengan sebuah cambuk di tangan. Pandanwangi menarik nafas, namun tiba-tiba ia mengerutkan keningnya dan bergumam. "Sejak beberapa lama, baru kali ini aku melihat seorang gembala mengembalakan kambing-kambingnya di ladang terbuka. Apakah gembala itu tidak takut bahwa kambing-kambingnya akan dirampas orang atau apapun yang dapat berbahaya bagi kambing-kambingnya dan bahkan bagi dirinya sendiri?" Samekto tidak menjawab. Matanya terikat kepada gembala yang berlari-larian di belakang kawanan kambingnya yang memotong jalan. Gembala yang bermandi peluh dan kelelahan. Ketika gembala itu mencoba meloncati parit di pinggir jalan, ternyata satu kakinya tergelincir dan gembala itu jatuh terguling di dalam air. Tertatih-tatih, ia mencoba berdiri, sedang tubuhnya telah menjadi basah kuyup. Bukan karena keringat, tetapi karena air yang agak keruh. Gembala itu mencoba mengusap mukanya yang kotor. Kemudian sambil bersungut ia berjalan perlahan-lahan dekat di depan Samekto dan Pandanwangi yang menyeberangi jalan. Sesaat Pandanwangi melupakan keadaan diri sendiri, ia tersenyum melihat gembala yang basah kuyup itu. Gembala itu ternyata sudah bukan kanak-kanak lagi,
tetapi ia adalah seorang anak muda yang telah dewasa. Ketika gembala itu sampai di pinggir jalan seberang, ia membungkuk memungut serulingnya yang tiba-tiba saja terjatuh. Diusapnya seruling itu dengan ujung kainnya yang telah basah pula. Lain kali hati-hatilah. Tanpa sesadarnya Pandan Wangi berkata, gembala itu berpaling kemudian membungkuk hormat sekali. Aku tergesa-gesa sehingga aku tergelincir. Kenapa kau tergesa-gesa? Bertanya Pandan Wangi pula. Menurut orang-orang tua, keadaan daerah ini agak kurang baik sekarang. Tetapi kenapa kau pergi mengembala juga? Aku kasihan melihat kambing-kambingku. Sekali-sekali aku bawa juga keluar, meskipun hanya sebentar. Kalau dalam waktu yang sebentar itu, kambingmu dirampas orang, bagaimana dengan kau? Apakah kambing-kambing itu kambingmu sendiri? Iya, kambing-kambing ini adalah kambing-kambing ayahku sendiri. Aku memeliharanya dengan baik, supaya kambing-kambing itu dapat berkembang biak dengan baik pula. Kepada kambing-kambing itulah kami meletakkan harapan kami. Sawah kami terlampau sempit, dan pekerjaan-pekerjaan lain terlampau sulit didapatkan. Mudah-mudahan kambingku cepat menjadi banyak. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa keadaan di daerah ini agak kurang baik? Siapakah yang berkata demikian? Dan apakah sebabnya? Apakah aku mengerti persoalan itu? Aku tidak tahu. Menurut orang-orang tua dan anak-anak muda yang ikut bersiap-siap, keadaan semakin hari menjadi semakin buruk. Ki Gede Menore sedang berselisih dengan putranya sendiri. Benarkah begitu? Akulah yang bertanya, sebab bukankah kau putri Ki Gede Menore pula? Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Ia tidak menjadi heran bahwa seseorang segera dapat mengenalnya sebagai putri satu-satunya dari kepala tanah Perdikan ini. Meskipun ia sendiri tidak mengenal gembala itu, tetapi sudah tentu bahwa ia tidak dapat bercerita banyak kepada gembala itu. Sehingga jawabnya, "Nah, sekarang pulanglah. Hati-hatilah. Memang keadaan kini agak kurang baik, tetapi mudah-mudahan segera dapat diselesaikan." Gembala itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mudah-mudahan kami akan menjadi senang karena kami dapat menggembalakan kambing-kambing kami dengan leluasa dan tidak terganggu oleh rasa takut dan cemas. Kami pun akan dapat mengerjakan sawah kami dengan tenang. Bukankah begitu? Kami tidak mengharap terlampau banyak. Pandan Wangi mengernyitkan alisnya ketika ia berpaling kepada Samekto. Dilihatnya wajah pimpinan pengawal tanah Perdikan itu sedang berkerut. Harapan gembala itu memang sederhana dan terlalu wajar. Mereka tidak mengharap terlampau banyak. Ketenangan untuk bekerja tanpa dihantui oleh bermacam-macam persoalan yang menakutkan. Siapakah namamu? Tiba-tiba Samekto bertanya. Gupito, jawab gembala itu dengan serta-merta. Samekto menyahut. Nama itu terlampau baik buat seorang gembala. Nama itu baik sekali. Lebih baik dari namaku sendiri, Gupito. Siapakah nama Tuan? Tiba-tiba gembala itu bertanya. Wajahnya memancarkan kejujuran hatinya. Ia memang ingin tahu nama yang kurang baik dari namanya itu. Dan ia bertanya, wajar sekali baginya. Samekto mengerutkan keningnya, tetapi ia tersenyum dan menjawab,
Samekto, namaku Samekto. Bukankah namamu lebih baik dari namaku? Tanpa disangka-sangka, gembala itu mengangguk. Iya, memang namaku agak lebih baik, tetapi tidak terpaut banyak. Samekto juga nama yang baik, meskipun tidak sebaik Gupito. Bukankah begitu? Mau tidak mau Samekto dan Pandanwangi terpaksa tertawa. Sejenak mereka melupakan persoalan-persoalan yang sedang berkemelut di tanah perdikan ini. Dan dengan demikian, mereka mendapat gambaran bahwa sebenarnya para gembala dan para petani, para penarik pedati, tidak terlampau banyak mengharap untuk kepentingan mereka. Ketenangan bekerja, tidak ada ketakutan dan ancaman. Hidup damai dalam lingkungan keluarga yang damai. Mereka sama sekali tidak membayangkan atau mimpi untuk memiliki 10 ekor kuda tunggangan yang paling baik. Tidak ingin memiliki 15 pasang lembu yang besar-besar. Dan tidak mimpi untuk mempunyai rumah joglo gandeng 7. Tidak, mereka hanya memerlukan ketenangan dan kedamaian hati. Samekto yang masih tertawa itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat mata gembala itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Mata itu seolah-olah memercikkan sesuatu. Harapan, desisnya di dalam hati. Mungkin ia terlampau mengharap ketenangan dan kedamaian hati. Mudah-mudahan segera akan terpenuhi. Sejenak kemudian maka Pandanwangi dan Samekto itu segera menyadari keadaannya. Mungkin ayahnya kini sudah menjadi terlampau gelisah. Karena itu maka Pandanwangi pun berkata, Marilah Paman, ayah menungguku, dan lukaku memerlukan pengobatan pula, meskipun tidak seberapa dalam. Oh, marilah, kita hampir-hampir lupa waktu karena gembala yang aneh ini. Apakah aku menghambat perjalanan Tuan? Bertanya gembala itu. Samekto menggeleng. Tidak, kami sendirilah yang menghentikan perjalanan kami. Gembala itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya sambil menunjuk di kejauhan. Apakah orang-orang itu kawan Tuan? Samekto dan Pandanwangi serentak berpaling. Sebuah guncangan telah memukul dada mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang liar yang telah mencegat Pandanwangi, sedang berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Sekilas Pandanwangi dan Samekto saling berpandangan. Terasa tangan mereka gemetar, dan tanpa sesadar mereka telah meraba hulu pedang masing-masing. Gupito yang berdiri di pinggir jalan memandangi mereka dengan mulut ternganga-nganga. Sesaat ia berpaling kepada orang-orang yang berjalan tergesa-gesa itu. Dan sesaat kemudian ia memandangi Pandanwangi dan Samekto. Apakah mereka bukan kawan-kawan Tuan? Gupito bertanya sekali lagi. Samekto menggeleng, tetapi tidak menjawab. Bahkan ia berkata kepada Pandanwangi, mereka benar-benar orang yang buas. Meskipun Pandanwangi bukan seorang penakut, tetapi terasa bulu-bulunya meremang. Ia tidak takut seandainya ia harus bertempur di antara hidup dan mati. Tetapi kerakusan orang-orang itulah yang telah membuatnya terlampau ngeri. Untung Anggirsidanti telah menyelamatkanmu, desis Samekto. Pandanwangi mengangguk. Katanya, aku sudah sampai kepada keputusan untuk membunuh diri. Tetapi berdua dengan Paman Samekto, aku mengharap dapat membinasakan mereka. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kemudian ia berkata,
Tetapi Ki Gede Menoreh akan menjadi terlampau gelisah. Ki Gede telah menunggumu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya, tetapi terasa tangannya terlampau gatal. Kemarahan dan kebencian telah membakar jantungnya. Meskipun demikian, ia berkata, Apakah yang sebaiknya kita lakukan, Paman? Kembali dahulu kepada ayahmu. Kemudian terserah apa yang akan kau lakukan. Seandainya aku harus ikut bersamamu, aku pun tidak akan berkeberatan. Pandan Wangi tidak menyahut. Orang-orang itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi mereka pasti tidak akan dapat mengejarnya seandainya Samekto dan Pandan Wangi melarikan kuda mereka. Meskipun tidak usah dipacu. Karena itu Samekto dan Pandan Wangi tidak menjadi tergesa-gesa. Bahkan Pandan Wangi masih dapat berkata kepada Gupito, Gupito, apakah kau tidak berusaha untuk menyingkirkan kambing-kambingmu? Kenapa? Mudah-mudahan orang-orang itu tidak tertarik kepada kambing-kambingmu yang gemuk itu. Tetapi kalau kau sempat, singkirkanlah. Apabila mereka tiba-tiba saja ingin daging kambing, maka kau pasti akan kehilangan. Mereka akan mengambil begitu saja tanpa banyak persoalan. Karena itu, lebih baik bagimu untuk menyingkir. Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sama sekali tidak berbuat demikian. Ia tidak berlari dengan tergesa-gesa menggiring kambing-kambingnya, tetapi ia masih berdiri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun kini, ia berdiri memandang ke arah orang-orang itu dengan tajamnya. 6 orang? Desisnya. Iya, 6 orang. Ulang Samekto, dan Pandan Wangi menyahut. Karena itu, singkirkan kambing-kambingmu. Samekto berpaling ke arah beberapa ekor kambing yang sedang makan rumput dengan asiknya di pinggir-pinggir pategalan. Sejenak kemudian, matanya berkisar kepada orang-orang yang baru datang itu. Dan tiba-tiba ia bergumam, 6 orang. Bukankah mereka berenam? 2 di depan dan 4 di belakang. Bukankah begitu? Iya, mereka memang berenam. Kenapa? Seandainya mereka ingin makan daging kambing, mereka tidak akan dapat menghabiskan seekor yang tidak terlampau besar. Tetapi mereka tidak akan puas dengan demikian. Mungkin mereka akan mengambil 3-4 ekor, atau bahkan seorang seekor satu. Mereka bawa kambing-kambing itu ke pondok mereka. Setiap hari mereka menyembelih seekor daripadanya. Apabila kambing itu telah habis, mereka akan mencarimu atau mencari kandang-kandang kambing yang lain di padukuhan-padukuhan itu. Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih belum beranjak pergi. Bahkan kemudian ia berdesis, Aku akan mempertahankan milikku. Kambingku tidak lebih dari 7 ekor selain anak-anaknya. Aku akan mempertahankan milik keluargaku itu. Samekto dan Pandan Wangi terperanjat. Hampir bersamaan mereka berkata, Jangan kau coba, Gupito. Mereka adalah orang-orang yang paling buas yang pernah aku temui. Karena itu, menyingkirlah. Kau tidak akan dapat melawan mereka. Seorang daripadanya pun kau tidak akan dapat mengalahkannya. Apalagi mereka berenam. Gupito mengerutkan keningnya. Katanya, mereka tidak berhak berbuat demikian. Kambing itu adalah kambing keluarga kami. Kalau mereka minta dengan baik-baik, mungkin aku akan memberinya seekor. Kalau tidak, maka aku akan bertahan. Mereka akan dapat dihukum dengan melakukan perampasan itu. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ki Gede Menoreh.
Ki Gede Menoreh harus melindungi kami? Pandan Wangi dan Sambekto terkejut mendengar jawaban itu. Sejenak mereka terdiam dan saling berpandangan. Tetapi kata-kata itu sama sekali tidak salah. Apakah kami harus membiarkan diri dirampas hak-hak kami? Itu tidak adil. Sambekto menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia mencoba untuk menasehati. Jangan berbicara tentang hak dan keadilan pada saat-saat seperti ini, Kupito. Aku hargai keberanianmu, tetapi kau harus mencoba menyesuaikan dirimu. Kenapa? Bertanya gembala itu. Kini baru terjadi benturan kekuatan di atas tanah ini. Benturan kekuatan yang kadang-kadang melanggar segala macam nilai-nilai yang selama ini kita junjung tinggi. Hak dan keadilan, bahkan kebenaran sedang berada di dalam ujian. Mudah-mudahan Ki Gede Menoreh mampu menegakkannya dengan melenyapkan kekuatan-kekuatan yang akan menodainya. Gembala itu menggeleng lemah. Aku tidak mengerti, tetapi kambing itu kambingku. Tak ada orang lain yang berhak atasnya. Juga orang-orang itu. Bahkan kalian pun tidak berhak pula merampasnya. Sambekto dan Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu kini sudah menjadi semakin dekat. Karena itu maka Pandan Wangi berkata pula, Menyingkirlah, aku pun akan menyingkir karena ayah menungguku. Apabila tidak, maka aku akan membantumu. Tetapi kesempatan yang paling baik saat ini bagimu adalah menyingkir cepat-cepat bersama kambing-kambing itu. Cobalah, berusahalah meskipun mereka telah semakin dekat. Gembala itu memandang Pandan Wangi dengan mata yang hampir tidak berkedip. Namun sesaat kemudian, pandangannya beralih kepada Sambekto dan sesaat pula kepada orang-orang yang berjalan semakin dekat. Tetapi ia bertanya, apakah orang-orang yang merampas hak orang lain itu tidak akan dihukum? Sambekto menarik nafas dalam-dalam. Amat sulitlah agaknya memberi penjelasan kepada gembala itu. Meskipun demikian ia menjawab, seharusnya ia dihukum. Tetapi kalau ia berpedang di lambungnya, maka untuk menghukumnya diperlukan kekuatan yang dapat melampaui kekuatan pedang orang-orang itu. Gembala itu masih belum mengerti, menilik pandangannya yang termangu-mangu. Tetapi Pandan Wangi dan Sambekto sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Orang-orang liar itu kini telah menjadi semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.